Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan iqra dan ngopi tentang Nabi Idris. Kenapa saya pilih Nabi Idris? Karena kisah Nabi Idris itu disebutkan di dalam Al-Quran cuma 2 kali saja, yaitu di dalam Quran Surat Maryam dan Quran Surat Al-Anbiya. Masing-masing disebutkan 2 ayat. Di dalam Quran Surat Al-Maryam Allah berfirman, ya, ayat 56 dan 57, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Lalu Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di dalam surat Al-Anbiya, di dalam surat Maryam, Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Tetapi kok cuma 2 surat saja dan masing-masing cuma 2 ayat. Ini menariknya. Kisahnya singkat, padat, dan jelas. Secara awam, jika kita membaca Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, bahwa Nabi Idris itu adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi. Nah, kalimat membenarkan ini coba ya saya cek dulu di dalam Quran digital saya. Quran Surat Maryam Quran 19 ayat 56 sampai 57. Jadi di sini wal fil kitabi Idris innahu kana siddiqo. Membenarkan ini dikatakan dengan kata siddiq. Nanti di bagian yang ketiga saya akan membahas dari sisi kitab yang diterjemahkan dari bahasa Ethiopia. Di dalam kitab tersebut juga dikatakan tentang orang-orang siddiq. Jadi tidak diterjemahkan dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa yang lain, tetapi dari bahasa Ethiopia. Dan kata siddiq ini tetap ditulis siddiq. Dan banyak sekali nanti di bagian ketiga itu dibahas tentang orang-orang siddiq. Dan Nabi Idris di dalam Al-Quran itu disebut dengan kana siddiqo an-nabiyah, bahwa Nabi Idris itu orang-orang siddiq dan termasuk nabi. Lalu Allah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Lalu kita disuruh mengingat kisah Idris, Ismail, dan Zulkifli. Kita tahu jika kita ingat, gimana supaya ingat? Tentu jika kita ingin ingat, kita harus membaca. Membaca saja kadang-kadang masih lupa, maka perlu menghafal. Dan untuk lebih mengingat lagi, kita perlu memahami. Jadi ingat itu menurut saya pribadi yang awam adalah proses membaca, menghafal, dan memahami. Baru kita akan terus ingat dan terus belajar berulang-ulang. Ya. Jadi Nabi Idris itu termasuk orang yang sabar, dan beliau dimasukkan ke dalam rahmat Allah, dan termasuk orang-orang yang soleh. Simple. Secara awam di dalam Al-Quran, Nabi Idris itu seorang siddiq, seorang nabi, dan Allah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. 3 poin. Lalu jika kita gabung ke dalam Quran Surat Anbiya, poin yang keempat, Nabi Idris itu termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Idris itu dimasukkan ke dalam rahmat Allah,
Dan poin yang keenam, Nabi Idris termasuk orang-orang yang soleh. Sudah, simple. Tetapi jika kita membaca kitab-kitab tafsir, maka kisah Nabi Idris itu menjadi panjang dan sangat menarik sekali. Tentunya tidak hanya kitab tafsir, tentu dengan buku-buku penunjang lainnya. Di bagian pertama ini, saya akan memberikan kisahnya dari segi kitab tafsir. Dan kitab tafsir hanya saya batasi 3 saja, yaitu tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, dan tafsir At-Tabari. Profesor Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka menuliskan di dalam kitab tafsir Al-Azhar, yaitu juz 15 dan juz 16, beliau menuliskan, menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas, Idris adalah seorang tukang jahit. Ya, jadi Nabi Idris adalah seorang tukang jahit. Karena kok tukang jahit sih, Cak? Ya memang bahasa yang digunakan Profesor Dr. Hamka ini bahasa Indonesia agak lama. Jika kalian membaca kitab tafsir ini, kalian akan menemukan kosakata bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Profesor Dr. Hamka menuliskan lagi di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, jadi beliau mengutip dari tafsir Al-Qurtubi ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Nabi Idris itulah manusia yang mula-mula menulis dengan kalam, yang mula-mula menjahit dengan jarum, yang mula-mula mengetahui ilmu bintang dan ilmu hisab. Dia bernama Idris yang diartikan karena dia banyak sekali belajar kitab Allah. Ada disebut bahwa kepadanya diturunkan 30 mushaf. Lalu Profesor Hamka menuliskan lagi di dalam kitab tafsir Al-Azhar, ada yang mengatakan Idris itu ialah Nuh, nenek dari Nabi Nuh. Ini juga saya bingung, kenapa kok nenek? Kok tidak kakek? Saya dulu punya buku ya tentang sejarah para nabi. Abdul Muthalib atau Abu Thalib itu pokoknya neneknya Nabi Muhammad. Kenapa kok bukan kakek? Jadi kalian harus bertanya kepada seorang yang ahli bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Saya teruskan. Jadi Profesor Dr. Hamka menuliskan di dalam tafsir Al-Azhar juz 15 dan juz 16, ada yang mengatakan Idris ialah Nuh, nenek dari Nabi Nuh. Nuh adalah anak Lamak, anak Matusalah, anak Nuh. Dalam silsilah keturunan itu ada disebut bahwa Lamak itu anak dari Matusalah dan Matusalah anak dari Nuh atau disebut juga Henok. Anak Jared, anak Mahlail, anak dari Kinan, anak dari Syed, anak dari Adam. Lalu Profesor Hamka menuliskan lagi tetapi nampaknya menetapkan Idris adalah Nuh atau Henok hanyalah kemungkinan saja, bukan kepastian. Lalu Profesor Dr. Hamka menuliskan lagi, beliau mengutip tafsir Jawahirnya Syekh Tantowi ya. Syekh Tantowi Jauhari di dalam tafsir Jawahirnya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Idris ialah Osiris atau Azoris. Dan kalimat Idris adalah ucapan nama itu dalam bahasa Arab. Menurut Syekh Tantowi, Osiris atau Idris ini seorang nabi yang diutus Allah kepada bangsa Mesir purbakala dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan yang besar. Jadi Idris ada yang berpendapat bahwa Idris itu berasal dari Mesir. Menarik sekali kisah Idris yang disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, di dalam 2 surat, dan masing-masing surat itu ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, tetapi sejarahnya itu sangat panjang sekali.
Jadi kita oleh Allah disuruh mikir dan menggunakan akal kita. Dan banyak sekali ulasannya tentang Nabi Idris di dalam tafsir Al-Azhar. Tentunya kalian baca sendiri ya. Kalau saya baca semua nanti video ini bisa panjang. Lalu masih menurut Profesor Hamka, beliau menuliskan Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran, ini kita tafsir ya. Tafsir Sayyid Qutb itu adalah tafsir Fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran pun memberatkan pendapatnya kepada pendapat Syekh Tantawi Jauhari ini, bahwa besar kemungkinan bahwa Idris adalah Osiris yang ternama dalam sejarah purbakala itu. Lalu Profesor Dr. Hamka menuliskan lagi, di dalam tafsir-tafsir yang lama sejak Tobari, Ar-Razi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan sezaman tidak bertemu kemungkinan jika Nabi Idris adalah Osiris. Jadi memang para ulama berbeda pendapat tentang siapakah sebenarnya sosok Nabi Idris ini. Nanti di bagian kedua kita akan memahami bahwa Nabi Idris ada yang mengatakan berasal dari Mesir, ada yang berasal dari Mesopotamia. Itu nanti di bagian kedua. Lalu jika kita membaca kitab Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, tepatnya di volume yang ke-7, beliau menuliskan, Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang mengetahui ilmu perbintangan, berhitung dan menulis, serta menjahit pakaian. Jadi Nabi Idris itu orang yang pertama yang mengetahui tentang ilmu perbintangan atau astronomi, berhitung matematika, dan menulis, serta menjahit pakaian. Bolak-balik kok selalu menjahit pakaian. Bayangkan, jika kita tidak memiliki ilmu jahit, tentu tidak akan ada mode pakaian. Pakaian akan itu-itu aja. Tetapi karena adanya Nabi Idris yang mengetahui tentang ilmu menjahit, maka kita bisa memakai pakaian yang serba macam-macam ini. Lalu Profesor Quraisy Shihab menuliskan di dalam kitab Tafsir Al-Misbahnya, yaitu banyak ulama yang merujuk ke perjanjian lama menganggap Nabi Idris alaihissalam sebagai kakek dari ayah Nabi Nuh alaihissalam. Di sana beliau dinamai Henokh. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan kakek, di dalam tafsir Al-Azhar tadi dikatakan nenek. Makanya saya suruh kalian itu untuk bertanya kepada seseorang yang ahli tata bahasa Indonesia dan ahli dalam bahasa Melayu. Tentunya bahasa Melayu kuno dan modern. Kenapa semua kok dinamai nenek kok bukan kakek jika di dalam silsilah ya. Lalu Profesor Quraisy Shihab menuliskan, masih di dalam Tafsir Al-Misbah volume ke-7, orang-orang Arab atau Al-Quran menamainya Idris dengan mengambil dari kata darosa atau belajar. Boleh jadi karena beliau adalah orang pertama yang mengenal tulisan atau orang yang banyak belajar dan mengajar. Konon orang-orang Yunani dan orang Mesir menamainya Hurmuz. Ada juga yang berkata bahwa orang Mesir menamainya Tut. Loh, ini benar atau tidak? Ya kita nggak tahu, itu tugas kalian untuk meneliti lebih lanjut. Ya. Lanjut lagi supaya nggak panjang-panjang videonya. Profesor Quraisy Shihab menuliskan, pendapat yang menyangkut kehidupan Nabi Idris alaihissalam di langit itu tidak memiliki dasar yang kuat. Ini agaknya bersumber dari perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 yang menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Profesor Quraisy Shihab
berpendapat bahwa Nabi Idris yang sampai saat ini itu hidup di langit ya, di langit yang keempat, tentunya itu di langit yang keberapa itu terjadi perbedaan pendapat. Menurut Profesor Quraish Shihab, pendapat tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena berasal dari kitab Perjanjian Lama. Itu menurut tafsir Al-Misbah. Dan yang terakhir, kita harus membaca kitab tafsir At-Tabari ya. Tafsir At-Tabari tepatnya di jilid ke-17 ini. Tafsir At-Tabari menuliskan, Allah berfirman, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris alaihissalam yang disebutkan di dalam Alkitab atau Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang jujur dan seorang nabi yang kami wahyukan kepadanya apa yang kami kehendaki. Kami juga mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Disebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke langit ke-7 ketika ia masih dalam keadaan hidup. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Allah mengangkatnya ke langit ke-6. Sebagian lain berpendapat bahwa Allah mengangkatnya ke langit ke-4. Nah, kan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan langit ke-7, ada yang mengatakan langit ke-4, ada yang mengatakan langit ke-6. Itu tadi tafsir untuk Quran surat Maryam ayat berapa tadi? 56 sampai 50 berapa tadi? 56 dan 57. Loh, Cak, gimana tafsirnya Quran surat Al-Anbiya? Tentu kalian baca sendiri di dalam kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Kalau saya baca semua, videonya jadi panjar lambeku ndower. Ya. Jika kalian ingin menambahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan masih ada bagian kedua dan bagian ketiga yang tentunya akan sangat menarik sekali tentang kisah Nabi Idris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.